Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Rahmadi Dilyawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So I'm fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. 5,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2. Nah, seperti yang saya dibilang tadi ya, kita akan membahas tentang karma pala, etika dan juga media sosial gitu ya. Anak muda kalau nggak main media sosial pasti rasanya nggak lengkap. Tapi lebih lengkap lagi kalau diikuti dengan karma pala dan juga etika yang baik pada saat main media sosial gitu ya. Karena karma pala kalau misalnya kita menciptakan suatu hal yang baik di media sosial, misalnya membantu dengan membuat quotes atau membantu dengan referensi yang bisa membantu atau mengubah bahkan hidup orang lain, itu sangat luar biasa banget. Dan jangan lupa etikanya juga, apa yang dipost, apa yang dilihat sama orang lain itu bermakna juga gitu guys. Nah, kita bakal ngobrol bersama penyuluh agama dari Kabupaten Buleleng, Taman Pro 2. Ini ada KKI Putu Wahyu Wirayuda SS. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita topiknya cukup berat juga nih ya, tentang karma pala dan etika. Ya. Tapi bahasnya yang lebih ringan karena media sosial. Ini karma pala dan etika ini kan istilahnya berkesinambungan gitu ya. Ya, Kita bisa menciptakan etika yang baik, kita melakukan hal yang baik, ya otomatis karma pala juga baik hasilnya gitu ya. Betul. Tapi ini karena kita di media sosial, ranahnya cukup luas gitu ya. Kok akhirnya kita ngeliat masalahnya yang ada gitu Kak. Istilahnya media sosial sekarang udah banyak banget. Iya, Istilah- apa namanya?
bebas, luas dan nggak terbatas gitu. Nah, itu dia masalahnya kan. Ya kalau misalnya kita mendapatkan quotes-quotes yang membangun, it's okay lah, membangun karma yang baik ya, kayak dengan etika yang baik gitu ya. Tapi kalau enggak, ini yang jadi masalah gitu. Makanya kita bahas ini ya. Nah sebenarnya di media sosial ini sebenarnya seperti apa sih yang diharapkan gitu dari ya biar kita menciptakan karma yang baik dan etika juga yang baik, Pak. Jadi sebelum ke etika media sosial, kita lihat dulu pengertian karma pala secara singkat aja. Kan mungkin teman-teman udah tahu karma pala itu artinya apa kan gitu. Hasil dari perbuatan. Karma itu perbuatan, pala itu hasil. Jadi setiap perbuatan pasti ada hasilnya. Dan hana karma tanpa pala gitu. Tidak ada perbuatan yang tidak ada hasilnya. Nah, kemudian terkait dengan tadi resiko bermedia sosial, tentu kalau kita berada dalam media sosial yang baik, tentu nanti menghasilkan hasil yang baik juga. Begitu juga dengan sebaliknya, karena dalam sastra juga disebutkan ale ulah ale tinemu ayu kinardi ayu pinanggih, yang berarti kalau kita mencari atau mengejar atau melakukan suatu keburukan, buruklah hasilnya. Kalau melakukan suatu kebaikan, baiklah hasilnya. Nah, kembali ke media sosial itu sekarang, kalau dulu ya, Tiang gabung ke media sosial itu tahun 2009. 2009. Iya, mungkin belinya tahun berapa itu? Kayaknya kurang lebih sama deh ya. Sama, mulai zaman-zaman Friendster Facebook. Ya, Friendster Facebook. Jadi waktu itu kan belum banyak. Artinya kita enjoy aja main media sosial kan. Belum banyak pengguna, belum banyak kontrol. Enggak seperti sekarang. Jadi waktu itu kayaknya kita bebas saja karena kita belum paham, belum tahu apa sih efek dari media sosial itu. Nah, sekarang berkembang begitu pesatnya, media sosial digunakan oleh hampir seluruh masyarakat di dunia lah, khususnya kita di Indonesia, di Bali. Nah, di Indonesia kan salah satu pengguna media sosial terbesar, salah satu yang terbesar di dunia. Keberadaannya kan sekarang kita tahu nggak terkontrol, ada yang siapapun bisa berkomentar dalam sebuah postingan, baik itu komentar yang positif maupun kadang-kadang komentar yang negatif. Nah, hal inilah yang harus kita sebenarnya pahami bersama, bahwa dalam berkomentar ini kan kalau kita kaitkan dengan berbicara secara tertulis kan gitu. Mungkin ada yang lewat video. Jadi berbicara secara tertulis itu harus juga beretika, tidak hanya kita beretika ketika kita berbicara secara langsung, tetapi secara tulisan juga kita harus memiliki etika gitu. Ya, benar. Nah, itu mungkin itu sebagai awal dulu sebelum nanti ada hal-hal lain yang mungkin kita bahas gitu. Yang pastinya Taman Pura 2 itu dia, makanya kenapa kita bahas seperti ini, karena apapun media sosial yang kita pakai dan juga apa yang bakal kita buat di media sosial itu harus dilandasi dengan etika dan hasilnya nanti seperti apa juga. Jadi kita bahas Taman Pura 2 bersama Kak Wahyu. Jadi jangan kemana-mana, tetap waspada. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangannya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan.
Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's find a way. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Dilyawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar?
Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita.
Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Bersama penyuluh agama dari Kabupaten Buleleng ada Kak Wahyu ya. Dan kita bahas karma pala dan etika anak muda di media sosial guys. Nah sebelum kita lanjut kita baca dulu sedikit komen dari YouTube. Ada Naufal, karena agama adalah filter dalam kehidupan manusia karena jadi istilahnya keren untuk narasumbernya katanya. Jadi Kak Wahyu katanya keren. Kemudian ada Agus yang bilang keren narasumbernya. Ada Adit keren, semangat. Ada Regia juga mantap, tetap semangat ya, memberikan informasi kepada masyarakat. Thank you banget Kak Regia. Kemudian ada Mang Agus, semoga informasinya bermanfaat. Ya pastinya sangat bermanfaat, semoga ya Kak ya. Kak Iren, kemudian ada bijak berbeda sosial yuk. Oke, kemudian ada Tony, ini panjang banget namanya ya, narasumber idola katanya. Kemudian ada juga kakak ini Rista Putri ya, wajib ditonton untuk anak muda yang suka main sosmed ya. Ada Dewa Sude keren banget. Kemudian adalah album foto tanpa etika dan ilmu hanyalah kesombongan. Apakah benar gitu ya? Nah ini jadi pertanyaan juga sih istilahnya. Kalau istilahnya tanpa etika, adab ada cuma hanya sebagai kesombongan. Nanti kita bahas ya. Tapi di sini kita ngomongin tentang media sosial yang cukup luas gitu kan. Nah jadinya kita bahas masalahnya Kak. Istilahnya kita kan kalau ngelihat media sosial sekarang postingannya udah beragam banget. Oke, positif, mereka positif, kadang-kadang juga komen-komennya yang enggak beraturan juga gitu ya. Tapi kita membahas dari konten kreator dulu yang ternyata membuat suatu hal yang enggak bagus, yang memicu sara, yang istilahnya mengkotak-kotakan, bahkan sampai juga membuat ya istilahnya kita terjurus pada satu statement gitu yang membuat kita itu merasa waduh ini kayak kurang beretika tapi kok seru diikutin gitu ya, karena masyarakat untuk saat ini lebih banyak mengikuti yang kontennya negatif daripada yang positif. Betul. So gimana untuk kedepannya ini gitu? Iya oke. Jadi yang pertama tadi dari komentar agama sebagai filter kan gitu ya, betul sekali itu. Jadi
Jadi masalah etika, masalah apa namanya, bagaimana kita menentukan perbuatan kita, agamalah sebagai penuntun dan sebagai filter. Nah kemudian ke media sosial tadi disebut konten kreator sekarang kan banyak, banyak banget. Apalagi ada FB Pro gitu, salam interaksi, salam interaksi biar dapat duit gitu. Ya, sorotan pengikut, banyak sekali ya kan. Nah dengan berkembangnya seperti itu, apalagi konten kreator yang mungkin hanya mengejar mengejar uang itulah istilahnya. Dia nggak peduli kontennya itu apakah konten itu mendidik, konten itu positif, kadang nggak peduli kan, yang penting viral. Ya, benar. Yang penting itu ada uangnya. Nah ini mungkin salah satu pemicu orang-orang itu ngejar uang daripada memikirkan dampak dari apa yang dia unggah, apa yang dia upload gitu. Dan kebanyakan yang saya lihat, mungkin karena circle saya udah umurnya segitu ya, yang lihat kok kebanyakan yang bapak-bapak, ibu-ibu itu yang jadi konten kreator sekarang. Kan gitu. Nah, mungkin karena pengikutnya juga sih sebenarnya gitu ya. Iya, mungkin tapi gitu ya. Saking banyaknya Arab juga. Tapi konotasinya kenapa masyarakat itu lebih memilih yang konten negatif yang jadi betul. Yang lebih rame gitu? Yang pertama, konten yang mungkin banyak diminati itu adalah konten yang kontroversial pertama. Bener. Kebanyakan kayak gitu. Kan kebanyakan gitu. Misalnya sekarang yang lagi viral kan masalah nyepi. Kontroversial kan? Ya. Antara kubu ini yang menyatakan nyepi itu ditilam ke sange, yang ini yang satu di 1 hari setelah tilam ke sange. Kan kontroversial dan banyaklah komentar-komentar yang dari masyarakat gitu. Kemudian masalah sampah, masalah ijazah kan. Yang dua kubu kan saling nyerang ini itu. Kemudian selain yang kontroversial, yang sensual. Ini lagi. Ya makin saking banyaknya yang dibahas gitu ya. Tapi akhirnya kita melihat dari konten yang positif sepi-sepi aja gitu ya. Betul. Nah itu tantangan kita sebenarnya, terutama kami di Kementerian Agama. Kami kan juga salah satunya mengedukasi masyarakat lewat konten-konten. Yang kami lihat kok kayak sepi gitu loh. Padahal kita udah berusaha nih, kami udah berusaha buat konten yang menarik, kemasannya, editingnya, kok kayak kalah sama konten sebelah yang sensual gitu. Nah, gimana caranya ini? Nah itu tantangan bagi kita karena seperti kalau kita lihat beli Gus, misalnya kita ibaratkan kita menanam padi nih. Kita kan mau kalau menanam padi kan hasilnya nanti kita berharap ada padi gitu, panennya padi. Tetapi dalam menanam padi itu banyak tantangan. Salah satunya tumbuh rumput, kemudian ada binatang mengganggu. Nah itu tantangannya. Sama ketika kita berbuat baik atau memposting sesuatu yang baik di media sosial, tantangannya adalah mungkin banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Tapi kalau kita nyerah gitu, kita cut semua konten-konten, janganlah buat konten-konten yang bagus, ikutin aja mereka, ya sudah, hasilnya ya kita kalah gitu. Dharma itu kalah gitu sama konten-konten yang negatif itu, dan kecenderungan masyarakat juga kok gitu kan gitu. Nah itu yang kita harus sadarkan, salah satunya kan melalui siaran seperti ini kan, bagaimana kita mengajak masyarakat, ayo dong, terutama yang bapak-bapak nih ya, yang ibu-ibu, bapak-bapak yang udah dewasa, kita contohkan kepada generasi penerus kita gitu. Jangan misalnya kita sama anak nih nonton kontennya yang sensual, yang kontroversial dan sebagainya, otomatis akan tertanam dalam alam bawah sadarnya dia. Ketika dia sudah megang media sosial, yang dicari juga sama, termasuk lagu. Iya, sama kayak gitu. Kalau kita perdengarkan lagu-lagu dewasa kepada anak-anak, cepet kan,
Tapi kalau lagu kita anak-anak dengarkan lagu Putri Cendekingayu, apa ini? Aduh. Ganti gitu. Pasti, ya, karena kebiasaan gitu. Yang sering mendengar anak-anak tuh nyanyi tresne. Aduh, tahu nggak dia? Apalagi yang mohon maaf yang sensual, agak-agak gitu. Kok anak-anak sekarang nyanyinya lagu gitu ya gitu. Kalau Tiang dulu kan paling merah putih gitu, mati cerik gitu. Sekarang di kamar mandi gitu. Aduh. Nah, sama juga media sosial juga seperti itu. Jadi kecenderungan kita harus kita jangan membiasakan atau membenarkan sesuatu yang tidak baik, tapi meminggirkan sesuatu yang baik gitu. Ini sih jadi apa ya? Yang jadi permasalahan ya sekarang. FOMO-nya yang jadi permasalahan teman Pro 2. Jadi sebenarnya kalau FOMO-nya positif ya mungkin netizen bisa dengan menerima positif ya. Tapi karena yang beredar negatif, jadi ikutannya yang negatif gitu guys. Waduh, kita jadi lahan juga bagi konten kreator yang itu kan. Dia buat konten yang sensual, pengikutnya banyak, kemudian dijual. Lagi dia bikin. Kan lebih cepat yang gitu, followernya banyak kan. Iya, itulah masyarakat yang kita tahu gitu teman Pro 2 ya. Tapi mau gimana lagi, itu adanya. Nanti kita bahas lagi teman Pro 2. Nah, nanti akibatnya gimana kan itu. Itu dia. Setelah lagi. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Dilyawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia kadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Dilyawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia kadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can
churches. Every day, you say the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one I need. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me.
Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangannya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangannya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kak Wahyu nomor 2 dari Penyuluh Agama Kabupaten Buleleng, dan kita masih membahas tentang yang namanya karma pala dan juga etika di media sosial gitu ya. Tadi kita banyak banget dapat permasalahan, ternyata masyarakat itu masih sampai sekarang mengikuti konten-konten yang negatif gitu ya. Jarang betul. mengikuti konten-konten yang positif gitu ya kan. Kalaupun istilahnya dibandingkan keduanya kayaknya lebih yang negatif yang bakal lebih banyak gitu ya. Nah, terus gimana caranya kita sebagai ya istilahnya dari segi penyuluh juga, ini loh sebenarnya apa yang kita lakukan di media sosial ini menjadi karma kita ke depan gitu sebenarnya. Okay. Dan mencirikan etika kamu itu seperti apa gitu ya kan. Karena apa yang kamu lihat, apa yang konten yang kamu lihat itu sebagai salah satu cerminan diri kamu gitu. Ya, betul.
Nah kalau misalnya negatif, otomatis cerminannya negatif dong ya. Udah pasti seperti itu. Nah sebenarnya harusnya bagaimana kita sebagai netizen yang menikmati konten-konten yang ada di media sosial? Oke, ya yang pertama kan seperti yang disampaikan bahwa kecenderungan masyarakat kita adalah mengikuti atau menonton konten-konten yang tanda kutip ya negatif. Kita juga nggak bisa menjudge begitu saja itu negatif. Tapi sebagian besar menganggap itu negatif. Gitu. Cuman kok masih ditonton? Nah, ya itu dia. Nah, ini yang mungkin kita susah jadi penjelasannya ya. Kita tahu itu negatif, tetapi tetap kita tonton. Sama kayak kita berhenti di lampu merah, ada tulisan belok kiri ikuti lampu. Cuman kita belok pas lampunya merah kita belok kiri. Gitu. Yeah. Nah seperti itu banyak. Kebanyakan kayak gitu. Iya kebanyakan kayak gitu. Nah apa sebenarnya yang masyarakat cari atau teman-teman carilah di konten itu? Yang pertama mungkin hiburan ya, kejenuhan dengan kehidupan yang begitu susah, begitu keras gitu. Sehingga konten-konten itu mungkin menawarkan sesuatu yang yang bisa menghibur bagi sebagian orang yang mengikuti itu. Nah, namun dampaknya tentu akan menimbulkan psikologi dalam diri kita. Misalnya nonton, mohon maaf ya, konten sensual. Ya. Memungkinkan seseorang itu gairah seksualnya itu liar. Misalnya akibatnya terjadi pelecehan, terjadi pemerkosaan. Boleh bilang gitu ya? Boleh. Ya itu jadinya akibatnya tertanam di alam bawah sadarnya ketika melihat satu kesempatan gitu, yang di jalan nih atau di tempat apa, melihat satu kesempatan yang mungkin dia lihat di konten yang dia tonton, berniat melakukan itu. Ya. Kan gitu. Artinya karena setiap hari melihat itu tentu akan meningkatkan gairahnya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika menonton konten yang ekstrim, misalnya prank, jebakan yang ekstrim itu pasti terutama anak muda nih ya bapak juga sih seperti itu, ingin melakukan itu padahal itu berbahaya gitu. Nah itu kecenderungan yang akibat negatif ketika kita sering nonton yang konten-konten yang seperti itu. Nah kemudian nonton konten yang kontroversial, kita jadi berani nih, kita jadi jadi timbul niat untuk ikut di dalamnya. Misalnya ada konten yang menyudutkan pemerintah, bahkan cenderung ke ujaran kebencian misalnya. Karena kita udah sering nonton, emosi kita tersulut, udah nggak bisa ditahan lagi, ya ikut gitu. Mengeluarkan ujaran kebencian seperti itu, menghina pemerintah, menghina bahkan sampai menghina fisik gitu loh. Ya. Baru-baru ini kayak gitu ya. Ya, seperti itu kan. Nah, itu mungkin dampak yang harus kita pikirkan sebelum menonton konten-konten yang tanda kutip negatif itu. Ya mungkin negatif lah sensual itu. Nah, kemudian dari sisi agama nih, kita mungkin bagi masyarakat yang belajar agama gitu, artinya di sekolah kan diajarin kan agama dari SD, SMA sampai SMA. Kita sering mendengar bahwa dalam niti sastra, mungkin Ligos juga sudah hafal gitu ya. Dalam niti sastra Sargah 5 bait yang ketiga, wasite nimitante. Pernah mungkin ya pendengar adik-adik juga mungkin pernah dengar. Wasite nimitante menemu Laksmi, wasite nimitante pati kepangguh, wasite nimitante menemu duka, wasite nimitante menemu mitra. Yang artinya bahwa dari perkataan kita bisa menemukan kebahagiaan, menemu Laksmi. Dari perkataan kita bisa
mendapatkan kematian, pati kepangguh. Dari perkataan menemu duka, ya menimbulkan duka. Dari perkataan kita bisa mendapatkan teman, menemu mitra. Nah, apa yang bisa kita jelaskan dari ini? Jadi kaitannya dengan media sosial adalah tadi di awal sempat saya katakan bahwa media sosial itu adalah perkataan yang tertulis, komentar, kemudian yang berupa video, yang audio visual itu yang perkataan secara lisan, artinya langsung. Nah, ketika kita salah dalam memanfaatkan media sosial ini, ketika kita benar, kita tentu akan mendapatkan hal negatif. Nah, ketika salah akan menimbulkan efek atau akibat yang tidak baik. Yang pertama mungkin menyebabkan orang sakit hati, kemudian menyebabkan orang tersinggung dan sebagainya. Dan yang paling klimaks adalah pati kepangguh, bisa menyebabkan kematian. Nah, di media sosial, di berita di berita nasional kita bisa lihat, karena tersinggung di media sosial seorang boleh disebutkan membunuh temannya. Kemudian karena dibully di media sosial seorang anak menganiaya dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya di agama Hindu ya, dalam Kawiniti Sastra sudah dari dulu diajarkan seperti itu. Nah, kenapa sampai saat ini masih banyak yang melakukan itu? Nah, itu yang harus kita introspeksi sebenarnya. Jadi masyarakat harus tahu dampak dari apa yang dia sampaikan, apa yang dia tonton di media sosial. Bukan hanya yang menonton yang menjadi korban, yang membuat juga bisa menjadi korban. Korbannya mungkin karena dia tidak tahu konten yang dia upload itu apakah salah, benar, atau melanggar hukum atau tidak. Karena ketidaktahuannya, akhirnya dia mendapatkan ganjaran berupa, sekarang kan ada undang-undang IT tentang teknologi itu. Artinya dia mendapatkan akibatnya. Itulah karma yang dia dapat gitu. Makanya istilahnya kita harus berhati-hati menjadi seorang content creator, teman-teman. Betul. Jangan sampai kita menikmati aja bisa kena pasal itu ya. Kena hukum itu, apalagi sebagai seorang yang membuat itu gitu ya. Dan yang men-share juga. Yang men-share juga itu bisa mendapatkan karmanya juga, teman-teman. Karena etika kita yang salah di media sosial akhirnya membuat karma kita menjadi hal yang negatif juga. So, jadi teman-teman berdua harus berhati-hati dalam bermedia sosial, apalagi di posisi zaman sekarang. Mungkin karena waktu Kak Wahyu mungkin sedikit closing statement untuk ya secara singkat ya untuk topik kita hari ini, karma pala dan etika anak muda di media sosial. Oke, baik. Jadi pesan saya kepada teman-teman, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Gunakan media sosial itu untuk mencari hal-hal yang positif, karena ketika kita terjebak dalam hal negatif di media sosial, yang rugi bukan kita sendiri, tapi bisa berdampak bagi keluarga, orang tua, masyarakat, dan kalau kita udah bekerja atau masih sekolah, instansi juga kena. Jadi tidak hanya berefek pada diri sendiri, tapi akan mencemarkan nama baik semua orang yang ada di dekat kita. Jadi sangat disayangkan. Jadi mohon kita bijak bersama-sama. Ya, itu dia, bijak bermedia sosial. Itu aja teman-teman. Ya, terima kasih banyak Kak Wahyu, emosinya luar biasa banget untuk di pagi ini di Sepada. Ya, sangat bermanfaat, yang pastinya kita ditampar banget sama Kak Wahyu. Ingat, bijak untuk media sosial, teman-teman. Oke, sudah demikian untuk Sepada. Thank you buat Kak Wahyu juga yang sudah menjadi narasumber untuk di pagi ini, dan jangan kemana-mana, gue sudah masih nemenin kamu di Sepada. So don't go anywhere, stay tuned. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Dilyawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat.
Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana.